Segede panggonane acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. Opo gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur. Cak Tomo topik monyong nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Ngomong-ngomong Jawa Timur gak ganteng. Oh, paling ganteng aku apa maneh iki arep riyo. Aku kok bakalan mulai teko Surabaya, mulai nang omahku desa, budal maneh nang mertuaku. Kon arep melok ndi gledekan? Ya mos aku ya dolen desa dhewe. Aku ya ketemu Dik. Aku mulai nang Lumajang. Oh, aku gak ada-ada ya gak ide-ide nemen, tapi sing jelas aku ku bahagia. Bahagia apa nih? Kan Ria tahun iki oleh mudik nih. Lah, aku nyepakno sembarang kalir, bra. Panci dandang. Oleh. Kulkas gak tak gawa, meja makan gak tak gawa, kasur ya gak tak gawa. Kan iku gendeng. Cuman aku langsung stres iki. Apa masalahnya? Jarene ono ganjil genap. Loh, ganjil montore. Iya, lah terus kok aku misalnya kadung mudik terus kok ono ganjil ono genap aku lak bingung. Terus aku harus lewat mana? Apa bener lewat jalan mana? Yang terbaik ya lewat mana? Ya jalan raya. Lah sedangkan nomorku iku ono seprapatane. Oh, setengah genap. setengah ganjil. Pancen utekmu ganjil. Jene rada ruwet iki. Kanca-kanca Jawa Timur, nah malam iki arep bahas mudik aman selamat sampai tujuan. Narasumbernya luar biasa, ini yang paling bertanggung dengan nyawa saya kalau di jalan. Iya, beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Bapak Dr. Nyono ST. Assalamualaikum Pak Nyono. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Belakangnya adalah para penanggung jawab nang urusan nek macet-macet gitu ya Pak ya. Luar biasa. Dan kita sapa di Zoom. Halo, Mbak Zoom. Oke, kita sapa yang pertama adalah Kasat Lantas Lumajang, Bapak AKP Wahyu Halim Nugroho, Mas. Oke, yang Probolinggo, Bapak Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Dadang Kaslan. Oke, Pak. Assalamualaikum, Pak Dadang Kaslan. Oke, mic-nya masih belum Halo? Oke, masih mute Pak Dadang. Ganteng ya Pak Dadang ya. Halo Pak Dadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dadang. Waduh, tadi masih bertugas di jalan. Saya lihat memang tadi leces agak sedikit macet ke arah tengah-tengah ya, karena banyak orang sudah toto-toto. Yang selanjutnya saya sapa Bapak Kasat Lantas Polres Lumajang, sing paling nom dewe, Bapak AKP Wahyu Halim Nugroho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, iki saiki ngepost nang ndi Mas? Nang Ranuyoso, nang Pronojiwo, apa nang Klaka, apa nang ndi? Apa tuh nang Hari ini saya di kantor. Kebetulan kita tadi sore ada tamu, jadi saya mampir dulu kantor. Oke, berarti nanti ngepost lagi sampai Jatiroto batasnya arep nang arah Jember ya. Apa long aku biasa baso Pak pendek nang baso. Oke, siap. Yang satunya adalah Bapak Kasat Lantas Polres Mojokerto, Bapak AKP Arpan SIK MH MSI. Masih lanjut. Yang selanjutnya Mas Dr. Agung Mulyono, Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur. Lanjut, baik. Konco-konco Jawa Timur, pancen iki agak rawan tapi menyenangkan. Bulan puasa akan berakhir dengan suasana mudik lebaran yang aman selamat sampai tujuan. Nah, nanti akan kita mendengarkan paparan yang mungkin akan terlihat bagaimana banyak dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan para empunya, dan empunya yang tanggung jawab adalah Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Bapak Dr. Nyono. Yuk. Nah, saya langsung Pak Kadis niki. Untuk ini sudah H-3. Nah, lebaran sudah dekat. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus pun dipersiapkan nih. Mungkin lebih umum dulu. Terima kasih Cak Tomo. Seizin Ibu Gubernur, Bu Gubernur memberikan arahan bahwa kepada seluruh masyarakat Jawa Timur bahwa masyarakat Jawa Timur harus mudik secara sehat, aman, selamat. Itu dulu yang penting. Kemudian langkah-langkah antisipatif seperti yang Cak Tomo tadi tanyakan, pada masa angkutan lebaran tahun 2022 1443 Hijriah ini
persiapan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, yang pertama adalah melakukan pelayanan angkutan umum, terutama pada moda jalan. Kita sudah mempersiapkan moda jalan ini akan diperkirakan ada prediksi kenaikan lalu lintas sebesar 35%. Ya, dari angkutan umum, bus kita sudah sediakan, armada kita siapkan 4.113 untuk bis AKDP. Sebesar 4.111 bis akap. Itu dipantau di 18 terminal tipe B kita, tipe A, mohon maaf, dan 27 terminal tipe B yang ada di Jawa Timur. Itu untuk angkutan darat. Sedangkan kereta api itu kita sudah persiapkan 73 train set dengan prediksi kenaikan penumpang sekitar 10%. Kemudian moda penyeberangan dan laut prediksi sekitar 20% kenaikan pada masa angkutan lebaran ini. Untuk moda penyeberangan kita sudah siapkan 50 kapal penyeberangan. Kemudian moda laut kita siapkan 48 kapal. Kemudian moda udara diprediksi akan ada kenaikan jumlah penumpang itu sebesar 24,5%. Kita sudah siapkan moda udara pesawat itu sebesar 85 flight. Jadi itu persiapan apa itu per hari? Selama masa angkutan lebaran. Selama masa angkutan lebaran. Jadi H-7 sama H+7. H+7. Ya, jadi mulai tanggal 25 April sampai 10 Mei 2022. 54 flight. Ya, itu untuk optimalisasi pelayanan angkutan umum yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan. Yang kedua, itu Dinas Perhubungan juga melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di ruas-ruas jalan yang mengalami kemacetan, terutama di kawasan wisata yang akan diprediksi akan terjadi beberapa kemacetan karena pemudik setelah melakukan silaturahim dengan keluarga di kampung, pasti dia akan mencari tempat-tempat wisata untuk refreshing. Nah, itu sudah kita siapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan sistem kontraflow, one way. Kemudian tadi sudah disampaikan juga ganjil genap, tapi itu situasional. Situasional, tidak paten ya. Tidak paten, karena ganjil genap ini juga bisa mempersulit posisi di lapangan ketika pemudik juga menyewa kendaraan. Takutnya kendaraan disewa ganjil, sedangkan yang di ini genap. Nah, susah. Itu menyesuaikan kondisi di lapangan. Kemudian yang ketiga itu juga sesuai dengan arahan pusat, kita juga melakukan pembatasan operasional kendaraan barang. Ya, mulai tanggal untuk yang di tol itu 28 April sampai 1 Mei 2022. Berarti mulai sekarang sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada, kecuali kendaraan pengangkut BBM. BBM. Masih boleh beroperasi karena itu untuk kepentingan masyarakat. Kemudian mengangkut BBG, bahan bakar gas. Kemudian kendaraan yang melakukan kegiatan ekspor impor. Memuat air minum dalam kemasan, ternak, pupuk, hantaran pos dan uang, serta 9 bahan pokok. Itu masih boleh beroperasi selama masa angkutan lebaran. Kemudian pada arus baliknya tanggal 6 sampai 9 Mei 2022, seluruh angkutan truk yang selain memuat yang tadi itu tidak boleh beroperasi, terutama bahan-bahan bangunan dan tanah uruk. Biasanya itu yang tanah uruk, tanah pasir. Memadati jalan raya itu tidak boleh beroperasi. Itu di jalan tol itu di ruas tol Ngawi Kertosono, Mojokerto Surabaya, Gempol Pasuruan Probolinggo, Surabaya Gresik dan Pandaan Malang. Kemudian yang non tol itu diberlakukan tanggal 28 sampai 30 April dan 1 Mei. Kemudian yang arus baliknya 6 sampai 7 Mei pada ruas Pandaan Malang, Probolinggo Lumajang, Caruban Jombang, Banyuwangi Jember. Berarti itu ada laporan atau juga ada seperti tadi papan-papan itu pemberlakuan itu? Iya, sudah ada. Saya akan tahan dulu ke Kasat Lantas Polres Mojokerto, Bapak AKP Arpan. Halo. Halo, Pak. Pak Arpan. Wah, gandeng tenan iki cocok iki. Mas Arpan minta laporan sejauh mana situasi di kawasan Polres kawasan Mojokerto hari ini.
persiapannya untuk arus mudik aman selamat sampai tujuan. Monggo Mas, laporannya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk situasi arus lalu lintas wilayah hukum Polres Mojokerto kami laporkan sampai saat ini masih lancar, aman, terkendali. Jalan bypass Mojokerto mulai dari Trawulan sampai dengan Penonton, Raket, dan Surabaya masih terpantau arus lalu. Terus. Ya, terganggu audio. Mungkin mic-nya lagi Mas Harapan, dicek dulu mic-nya. Halo? Halo Pak. Oke, monggo dilanjut. Lalu kesiapan personil yang sudah diturunkan untuk tanggal 29 sampai tanggal 6 Mei gimana? Untuk personil kita sudah standby-kan setiap harinya 176 personil Polres yang sudah digelar di 8 titik pospam maupun posyan. Untuk perkembangan arus lalu lintas sampai saat ini masih lancar Pak. 2 titik terobos spot yang kami pantau di Simpang 5 Kenanten maupun di Simpang 3 Kelenteng Mojosari sampai hari ini masih lancar, aman, masih bisa kami kendalikan untuk melayani masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Di daerah Mojokerto itu kan banyak destinasi pariwisata, mulai dari rawan, karena di situ ada rawan nanti akan macet, rawan juga kecelakaan karena ada titik-titik strategis untuk pariwisata seperti Trawulan, Segaran, lalu Candi Brau, Candi. Seperti itu bagaimana persiapan-persiapannya? Atau juga ada wilayah yang nyaris mungkin tidak ada penerangan jalan umum yang rawan. Nek bengi-bengi sing teko sing lewat malah duduk motor demit kayak burine aku iki. Makasih. Untuk penerangan jalan wilayah Mojokerto sudah baik. Yang kami antisipasi terkait dengan jalur wisata ada 2 titik yang kami fokuskan. Yang pertama di tempat wisata Pacet maupun tempat wisata Trawas. Sebelum operasi ketupat dimulai, kami sudah berkoordinasi dengan Polres jajaran, rekan-rekan di sub maupun instansi terkait bahwa untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas yang ada di Pacet dan di Trawas, kami laksanakan beberapa rekayasa lalu lintas, baik pelaksanaan one way maupun pelaksanaan rekayasa lalu lintas atau pengalian arus lalu lintas untuk menghindari jalan-jalan yang kecil. Untuk jalur Trawas, kita sudah koordinasi dengan Polres Pasuruan Kabupaten untuk jalur tersebut akan dilaksanakan one way atau dari Mojosari ke arah Trawas. Untuk kendaraan yang akan berlibur atau berwisata ke Trawas melalui jalur Pandaan, dari Polres Pasuruan Kabupaten akan melakukan pengalian arus dan akan diarahkan semuanya melalui jalur Ngoro. Tahan Jadi dulu. kendaraan ke Trawas melalui. Ya Pak? Ya tahan dulu, sampai Ngoro sampean jangan kemana-mana dulu ya. Konco-konco Jawa Timur, mari ngene iki wake iki lapurane Ngoro tapi sampai macet untuk Pandaan. Konco-konco Jawa Timur penting pancene ngrungokno iki, ojo pindah channel, ojo nang ndi tetep nang acara Gak Cuma Cangkuran. Untuk Pak Arpan, halo Pak Arpan dulu, Pak Arpan. Sampai ke Ngoro tadi Mas Arum. Ya Pak Arpan, tolong sampaikan persiapan dari pindahan dari Ngoro, karena kita kan juga yang dari Surabaya akan ke arah Malang dan arah ke Probolinggo. Nah, yang dari Pandaan gimana pengaliannya sampai Ngoro? Sedikit saja. Iya Pak, jadi untuk masyarakat yang akan berlibur ke wilayah Trawas, semuanya akan melewati Mojosari, dari Ngoro dan Mojosari. Kendaraannya dari Pandaan akan dialihkan ke Ngoro. Oke. Baik, Mas Arpan terima kasih, tahan dulu, kita akan kepada Kasat Lantas Polres Probolinggo, Bapak AKP Dadang Kaslan. Assalamualaikum Pak Dadang. Halo, Assalamualaikum Pak Dadang. Oke, Pak Dadang. Oke, terima kasih. Pak Dadang terima kasih. Mohon dilaporkan situasi terkini persiapannya dari seluruh anggota yang akan ditaruh di lapangan
lalu pola pengamanan mulai dari Probolinggo Kota, Probolinggo Barat, Probolinggo Timur, turunannya tol seperti apa sampai Leces, turunannya sampai tutup endi ku embung miring apa-apa. Monggo, Pak. Ya, Mas. Terima kasih kepada kami dari Probolinggo. Saya ada akan berikan sedikit gambaran Mas tentang situasi dan arus pada saat ini. Baik, kami berada di Leces Mas sekarang di pintu tol. Yang kita antisipasi adalah lalu lintas di pintu tol Mas. Jadi dapat kita ketahui bersama bahwasanya tol Leces inilah ujung daripada tol di Pulau Jawa ini Mas, di timur. Ya. Karena masyarakat yang akan mengarah ke Banyuwangi, Subondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, turunnya semua di exit pintu tol Probolinggo Timur Mas. Ya. Di Lecesnya. Kami sudah berupaya sebelum ini membuat pola-pola pengaturan atau rekayasa lalu lintas yang sudah kita simulasikan bersama dengan rekan-rekan di jajaran Polres Probolinggo ini. Jadi dapat kita antisipasi apabila memang ada lonjakan masyarakat yang akan melaksanakan mudik Mas, mulai dari kemarin hingga saat ini. Namun alhamdulillah saat ini di wilayah kami, di wilayah Probolinggo ini situasi arus lalu lintas masih lengang Mas, bahkan masih normal, belum ada peningkatan arus lalu lintas akibat daripada mudik masyarakat yang dari arah barat Mas. Sementara kami di sini sudah siaga Mas, gelaran vaksin juga ada. Pasti ke tempat ini kami menggelar semua sebanyak 150 personil. 150 personil, oke, 150 personil, ya. Pak, untuk situasi hari setelah Lebaran besok kan itu destinasi di sana banyak. Itu Bromo, pintu keluar Probolinggo Barat itu kan ke arah Bromo. Nah, pintu timur ke arah Leces. Nah, itu antisipasi ketika nanti orang masuk ke sana. Ini kan seperti apa persiapannya? Apakah ada ganjil genap? Nanti kan orang dari Surabaya, dari Malang mau ke sana, mau ke Tengger, ke Bromo. Nah, bagaimana? Apakah masih itu berlaku atau gimana? Ya, ini Mas, jadi memang betul bahwasanya antisipasi kita setelah hari raya Lebaran, masyarakat memang banyak yang akan mengarah ke sana melakukan rekreasi ataupun wisata ke arah Bromo. Tentunya ini adalah destinasi nasional yang banyak akan dikunjungi oleh masyarakat di Indonesia. Terpantau sudah banyak yang terblocking Mas di sana, berarti animo masyarakat yang di sana setelah raya Lebaran agak besar. Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya yang nanti secara situasional melihat kembangan yang ada. Maksudnya nanti apabila ada masyarakat yang akan mengarah ke sana dari arah tol Mas, dari arah tol silakan turun di tol Tongak ke Bromo. Kemudian dari arah timur Mas, kita mati pintu tol di Probolinggo Barat turun nanti belok kanan langsung mengarah ke Bromo. Jadi kita bersama Mas di sana. Ada dua jalur. Oke. Tahan dulu, Anda tetap di pintu tol Probolinggo Timur karena saya tahu ada posnya sampean ada sebelah kiri, jadi tidak sebelah kanan. Saya paham karena mau mulai ini lewat kono mesti. Tahan sih, Pak Kasat, saya ke Lumajang ini. Halo Lumajang. Lumajang, Bapak Wahyu Halim Nugroho. Ya. Oke, Mas Halim, bagaimana persiapan mulai dari setelah nyambung dari Leces? Itu ada pasar tumpah neng Ranuyoso, walau Kelaka, pas Wonorejo sampai Pronojiwo, Tempur Sari sampai B29. Apa lo ngeluyur terus urut gue. Nah itu gimana antisipasinya, monggo? Baik, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai informasi bahwa Polres Lumajang sudah membangun pos pelayanan dan pos pengamanan yang mana disesuaikan dengan tingkat kerawanannya. Ada yang disesuaikan dengan tingkat kemacetan, kecelakaan, bahkan ke tingkat kerawanan kejahatan konvensional. Bahkan ada juga pos yang kami buat ini disesuaikan dengan tingkat kerawanan dalam hal ini yaitu seperti beberapa waktu lalu ada kejadian lahar guguran, nah itu kami juga buatkan pos di sana. Guguran panas Meru APG. Nah di sana juga kami buatkan pos.
Nah, terkait yang pertama akan saya sampaikan terkait dengan kerawanan yang di wilayah utara, yaitu melewati Probolinggo menuju Lumajang. Tadi udah disampaikan juga salah satu kerawanannya yaitu kemacetan dan kecelakaan. Tentu saja di sana dua hal itu aja yang pasti menjadi potensi gangguan di bidang lalu lintas. Nah, terkait dengan kemacetan, memang betul di sana ada dua pasar yang sangat identik dengan Lumajang. Kalau dia bilang pasar itu pasti udah tahu, oh itu pasti di Lumajang, yaitu pasar Ranuyoso dan pasar Wates Wetan. Nah, upaya kami untuk mengantisipasi adanya kemacetan di wilayah tersebut, kami sudah buatkan pos di sana, tepatnya di pos Wates Wetan. Itu kami buatkan pos gunanya untuk mengantisipasi kemacetan yang ada di lokasi sana. Memang berdasarkan waktu kemacetan itu disesuaikan yaitu pada pagi hari. Pada pagi hari. Nah, pagi hari itu kami di pos itu sudah kami buatkan pos pengamanan di pasar Wates Wetan. Wates Wetan. Pasar itu ya. Jadi di situ juga ada kami siapkan tim urai. Jadi kami siapkan motor kalau ada kecelakaan ataupun kemacetan, itu kami siapkan tim untuk bergeser mengarah ke lokasi kemacetan. Kemudian kalau kita sepanjang jalur itu alhamdulillah ya, semenjak ada kebijakan adanya larangan pembatasan kendaraan angkutan barang yang dilakukan pada tanggal 28, itu sangat signifikan sekali, Pak. Siap. Sangat signifikan sekali, apalagi di tempat kami sangat terkenal dengan namanya kendaraan muatan pasir. Nah, itu kami juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk turut mendukung kelancaran arus mudik maupun arus balik ini dengan cara ya turut melakukan pembatasan terhadap kendaraan-kendaraan angkutan barang, seperti angkutan sengon maupun angkutan pasir. Nah, sepanjang jalur itu alhamdulillah untuk peningkatan arus mudik sampai saat ini kami belum begitu merasakan ya, karena kami lihat juga platnya masih plat-plat wilayah lokal sekitar seperti Jember, masih lokal. Probolinggo, Jember, ya paling jauh ya Surabaya. Ada beberapa pun dari luar kota mungkin hanya lokalan saja, tetapi untuk intensitas kemacetan ya kami lihat mobilitas masyarakat juga masih terbatas. Nah, kita itu wilayah utara. Mas Halim, tahan dulu. Nanti ada pertanyaan yang menarik itu tadi, bagaimana sudah kebijakan seperti itu. Petugas-petugas tukang narik sedekah nang pinggir jalan sih nggak bendera itu ya apa wis diamano. Karena kadang-kadang rawan juga. Nanti itu dijawab karena Pak Nyono ini akan juga bahas ini. Sambung sekali dengan Mas Halim tadi bahwa pembatasan pasir, angkut sengon dengan adanya kebijakan pemerintah provinsi, Lumajang mendapatkan bahwa karena tiap malam itu hampir sudah 200 truk itu keluyuran kabeh Pak Nyono. Monggo Pak. Ya. Jadi ini pembatasan secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Tadi sudah saya sampaikan sesuai SE Menhub nomor 45 tahun 2022 bahwa ada pembatasan operasional angkutan barang. Kecuali kendaraan yang mengangkut 9 bahan pokok, kemudian BBM, BBG, ekspor impor, air minum kemasan, ternak, pupuk, antar pos uang, itu masih bisa beroperasi penuh selama masa angkutan lebaran. Karena semua ini adalah untuk kebutuhan masyarakat secara semuanya pada masa angkutan lebaran. Dan mungkin ada kebijakan khususkah dari Ibu Gubernur terhadap untuk tahun ini, kan ini semangatnya kan luar biasa gitu. Mungkin ada hal yang lebih spesifik yang ingin disampaikan. Iya, jadi gini, kalau dari Ibu Gubernur ini kan persoalan tadi sampaikan Pak dari Lumajang ya, tadi itu kan persoalan kemacetan dan kecelakaan. Nah, untuk menurunkan itu semua, Bu Gubernur juga punya program mudik gratis. Nah, mudik gratis yang kemarin itu pertama kali dilaksanakan oleh Bu Gubernur bagi masyarakat Jawa Timur yang ada di Jakarta. Itu tanggal 26 sudah di launching oleh Bu Gubernur sebanyak 18 kota tujuan di Jawa Timur. Bagi warga Jawa Timur yang ada di Jakarta itu gratis 10 bis untuk difasilitasi pulang kampung ke 18 tujuan. Kemudian tanggal 28 sebanyak 100 bus diberangkatkan Bu Gubernur dari kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur ke 15 kota tujuan yang ada di Jawa Timur. Ini semua upaya dari Bu Gubernur untuk agar masyarakatnya tidak menggunakan sepeda motor. Untuk tidak sepeda motor. Ya, untuk mudik gratis agar selamat, agar sehat dan aman. Nah, ini upaya-upaya dari pemerintah provinsi, Bu Gubernur
menyayangi warganya. Nah, jadi di situ ada 4.000 seat yang sudah disediakan tempat duduk. Kemarin sudah terisi hampir 93%. Jadi 3.650. 3.650. Iya, kemarin diberangkatkan dari depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Bahwa kehadiran pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai representasi negara, pemerintah hadir untuk kepentingan masyarakat sudah ada. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel iki maring ini arep takok karo Pak Dr. Agung sing ono nang Banyuwangi. Matur nuwun ayo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dr. Agung, ini ada tema mudik aman selamat sampai tujuan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan upaya-upaya sebagai hadir sebagai representasi sebagai pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat Jawa Timur. Nah, bagaimana ini kebijakan dari DPRD Jawa Timur melihat spiritnya pemerintah ini, Pak Nyono sebagai mewakili Ibu Gubernur untuk menyampaikan sudah banyak program yang dilakukan. Nah, DPR mendorongnya ini bagaimana? Apakah ada anggaran khusus, kebijakan khusus, atau ada sanksi-sanksi khusus ketika masa sampai selesai ini masih ada kekurangan dalam masa pengamatan oleh DPRD Jawa Timur? Monggo Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nyono, kemudian dari Polres, Mas Taufik Monyong, Siap. sahabat saya sangat apresiasi dengan kebijakan Gubernur dan Dinas Perhubungan tentunya. Ada mudik gratis. Ini luar biasa. Saya kemarin di media juga menyampaikan sangat apresiasi dengan kegiatan Gubernur ini. Mudik gratis ada 110 bis itu. Dari Jakarta, dari Surabaya. Bahkan saya singkat itu. Singkatannya TMS. Satu, terhindar dari COVID karena tidak berkumpul lagi di terminal begitu. Yang M-nya meringankan beban masyarakat karena dia gratis, dia nggak keluar duit lagi. S-nya adalah senang masyarakat. Jadi mudik kali ini adalah mudik yang menurut saya nanti akan luar biasa banyaknya. Karena apa? Masyarakat puasa 2 tahun mudik karena wabah COVID. Tapi perlu diingat, harapan saya tetap prokes. Karena apa? Ingat tahun lalu adalah peningkatan COVID pada saat pasca Lebaran juga. Tapi kali ini karena sudah banyak yang vaksin, banyak booster, kita optimis, kita yakin COVID tidak akan meningkat lagi. Yang kedua adalah saya juga ninjau kemarin di Pasar Turi, langsung aja dengan masyarakat. Mereka saya tanyakan mulai dari beli tiketnya, antrinya, masuknya dia lancar semua. Artinya kesiapan dalam rangka mudik ini lebih baik. Ya. Tetapi saya masih berharap karena saya punya singkatan Mas Taufik. Ya, siap. Mudik kali ini singkatannya selaput targetnya bagi masyarakat. Selaput itu S-nya double. Jadi selamat, sehat. Yang kedua lancar. Kemudian yang P-nya puas, T-nya terhindar dari COVID. Artinya untuk mencapai selaput tadi, jadi selamat, sehat, kemudian lancar, puas, terhindar dari COVID. Untuk mencapai itu menurut saya perlu ada posko Pak Nyono. Posko terkait dengan contoh selamat sehat. Ya, ini harus lintas OPD Bang, kesehatannya. Manakala orang ada emergency case, kemana dan bagaimana penanganannya. Yang kedua tentang lancar. Misalnya ada kemacetan di perjalanan itu, maka ada call center yang bisa dihubungi begitu, sehingga akan cepat reaksinya. Karena mengingat mudik kali inilah mudik puasa 2 tahun. Ini akan puncak, akan sangat banyak yang mudik ini. Lihat Jakarta, tol Jakarta. Mudah 3 hari ini, panjangnya kayak begitu. Jadi lintas OPD, kesehatan tadi, kelancaran tadi, dan itu perlu dibuatkan semacam protap. Sehingga keluhan-keluhan dari call center tadi berjalan dengan baik. Kalau semuanya siap, tetapi call centernya tidak ada, khawatir saya pada saat kemacetan, nggak ada poskonya, nggak ada actionnya, bahkan sia-sia kita siapa selama ini. Ya, jadi prinsip Mas Taufik, ya, saya optimis ini bagus, dan apresiasi programnya di Sub dengan mudik gratis tadi, Bukub, dan Bukub kita lihat tidak pernah berhenti orangnya.
Jalan terus luar biasa. Semoga sehat semuanya, hukum sehat, dan Jawa Timur makin jaya. Terima kasih Mas Taufik. Terima kasih. Salam semuanya. Salam. Tahan dulu Pak Agung, nanti kita akan bertanya lagi. Nah Pak Nyono, ini ada saran dari Pak Dr. Agung bahwa sesungguhnya butuh ada call center. Nah apakah memang sudah ada posnya? Pongol kalau pasnya biar dipasang tenda, tapi pos anggarannya itu ada atau tidak? Nah, ini persoalannya. Nanti kalau menjadi persoalan juga bagi Pak Nyono, yaitu mau ngongkon tapi kok malah koncone yang diseret-seret, artinya repot. Nah itu karena kita bicara tentang mudik aman, tapi sangat menarik. Ketika memang ada yang terpapar harus ada call center. Silakan, mungkin ada tempat khusus pelayanan kesehatan yang sudah direkadaya. Oh, nek rekayasa itu rekadaya karena daya sendiri. Monggo Pak Nyono. Ya, terima kasih Cak Taufik. Bu Gubernur bersama Forkopimda Jatim, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Pangku Armada 2, Pak Kapinda, itu diinisiasi oleh Pak Kapolda dan Pak Pangdam itu sudah mendirikan 169 pos pengamanan di seluruh Jawa Timur. Ada 49 pos pos pelayanan. Tadi sampaikan Pak Agung, ini pos pelayanan ini ada layanan vaksin, ada layanan booster, ada layanan bagaimana nanti kalau ramcek secara acak terhadap pemudik. Ketika dia pemudik ini artinya menunjukkan gejala ringan, itu akan kita kirim, ambulans sudah tersedia ke puskesmas. Ketika gejala berat akan kita rujuk ke rumah sakit. Sudah ada. Sudah ada ya Pak? Ada aman 49 pos pelayanan. 49 pos pelayanan, 169 pos pengamanan. Kemudian 23 pos serbaguna. Serbaguna. Itu di dalam 23 pos serbaguna itu ada tempat rest area untuk istirahat bagi pemudik. Dan semua ini sudah difasilitasi di seluruh 38 kabupaten kota. Yang kemarin sudah dirakorkan oleh Bu Gubernur dengan Forkopimda di Hotel Singgasari Batu Malang. Luar biasa. Gitu. Saya ke Kasat Lantas Polres Mojokerto, Mas Arpan. Halo Mas Arpan. Ya Pak. Pak Arpan, itu ada beberapa rest area di Mojokerto atau ada keunggulan-keunggulan diri. Ini disampaikan Pak Nyono sudah ada rest area yang juga disiapkan, baik rest area yang disediakan oleh pemerintah seperti tolnya atau rest area yang disiapkan oleh Polres itu sendiri. Nah, di Mojokerto seperti apa? Untuk istirahatnya ada pos kesehatan, pos pengamanan, lalu rest area. Monggo. Iya Pak, untuk Polres Mojokerto Kabupaten itu secara hukum tidak memiliki wilayah tol. Maksudnya ke Polres Mojokerto Kota. Namun kita ada menyiapkan 2 pos pengamanan di rest area 695A maupun 695B. Ini masuk wilayah Jombang dan kita juga sudah berkoordinasi dengan Jombang untuk pos pengamanan yang ada akan diisi oleh personil Polri maupun tenaga kesehatan dari Jombang untuk memberikan pelayanan vaksin baik vaksin 1, 2 maupun booster. Selain itu, pos pengamanan yang kami siapkan juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang akan mudik, bisa istirahat di pos PAM tersebut ataupun melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat yang belum vaksin booster maupun 1 dan 2. Iya. Jadi ada pos keamanan yang masih bisa digunakan untuk fasilitas kesehatan yang ada di rest area Jombang. Ya, ada keunikan-keunikan sendiri mungkin Mas Arpan, mungkin ini gunaku ini sing kerjasama mbek kene iki ada sing berbeda. Nah, mungkin ini apa? Gimana? Iya Pak, untuk di pos pengamanan itu sendiri di area rest area tol hanya seperti itu. Namun kita di Polres Mojokerto ada 1 pos pelayanan di Simpang 5 Kenanten. Ini kita buat sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan untuk seluruh masyarakat yang akan mudik. Kita sudah menyiapkan tempat istirahat, kita menyiapkan tempat vaksin, kita menyiapkan smoking area, kita menyiapkan kursi pijat dan lain sebagainya. Toilet bersih, tempat musola juga kita siapkan
untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang akan mudik. Oke, terima kasih, tahan dulu. Ini nanti biar diapresiasi oleh Dr. Agung. Saya kepada Polres Probolinggo. Pak Dadang, Pak Dadang. Pak Dadang. Ya, Mas. Oke, Pak Dadang, rest area Panjenengan itu kan paling banyak itu setelah Pasuruan. Kanan kiri itu agak sudah lumayan banyak, tapi kadang-kadang masih seperti apa? Apakah juga di tolnya rest area tol, tapi kan juga luasannya Panjenengan itu kan juga panjang yang di jalur bawah. Nah, bagaimana menyiapkan untuk rest area sebagai pos keamanan atau pos kesehatan seperti disampaikan Pak Nyono tadi, karena itu juga bagian dari tanggung jawab di tiap-tiap kota kabupaten. Monggo, Pak Dadang, Pak Dadang. Baik, Mas. Saya sampaikan, bahwasanya betul, Mas. Yang mengarah ke wilayah kami di Probolinggo, tadi sama dengan Pak Akbar, Pak, seperti yang disampaikan tadi. Jadi di wilayah kami secara hukum tidak ada rest area, Mas, di wilayah kami di Probolinggo. Namun masuk di Polres Kota Probolinggo. Kota, ya di, betul. Di kabupaten tidak ada rest area. Namun ada yang dekat dengan tol exit tol Probolinggo Timur, Mas, ada 2 rest area. Sebenarnya itu juga masuk di wilayah kota. Namun kami juga tempatkan transport di sana, yaitu di kilometer 33A maupun 333B. Itu kita siapkan di sana pos seperti apa yang disampaikan dari rekan kami. Kemudian di luar tol juga ada pos pelayanan yang sama, yang intinya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan mudik yang melintas di wilayah kami. Kami juga memberikan fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas beristirahat maupun sholat maupun untuk kegiatan lain yang bisa untuk istirahat para pemudik yang melintas di wilayah kami. Demikian. Oke, tahan dulu. Nanti saya akan tanya berapa personil yang disiapkan. Saya ke Lumajang. Halo, Lumajang, Mas Wahyu, Mas Halim, Wahyu Halim paling ganteng. Nah, Mas Wahyu Halim, bagaimana persiapan? Di sana di Wonorejo itu kan ke arah Jember. Apakah di Wonorejo terminal itu ada tempat pos keamanan atau sampai taruh di jembatan timbang di Kelaka atau gimana? Jadi di mana saja tempat pos pengamanan, kesehatan dan yang disiapkan? Monggo. Baik, makasih. Memang kami punya satu pos pelayanan, yaitu di Terminal Minakonca. Kenapa kami letakkan di sana? Yang pertama, di sana jelas terminal, ya, mobilitas masyarakat yang menggunakan angkutan umum. Kemudian juga di sana juga akses dari arah Probolinggo menuju ke Jember. Jadi di sana memang gampang terakses oleh masyarakat. Kemudian ada pula layanan-layanan yang kami berikan di sana, ya kami siapkan tentu saja standar, yaitu aman, enak, AC, ada wifi juga kami siapkan, kemudian ada kafe-kafe portable yang kami siapkan juga untuk masyarakat. Nah, tetapi sebenarnya untuk wilayah Lumajang sendiri, untuk arus mudik sampai saat ini memang masih kondusif. Yang jadi perhatian yang kadang-kadang kita luput hingga saat ini yang saya pantau, yaitu wilayah selatan, Pak. Di sana teman-teman mungkin tahu seharusnya dalam kondisi normal sebelum terjadinya APG, wilayah selatan itu dalam hal ini wilayah Curah Kobokan ya, Perak itu adalah jalur yang paling sering digunakan masyarakat yang dari arah Malang menuju ke arah Lumajang. Iya, betul. Dengan terputusnya lokasi tersebut, tentu saja banyak jalan-jalan alternatif yang seharusnya tidak kami anjurkan, tetapi masih dipergunakan oleh masyarakat. Iya. Tetapi sebelum adanya dilaksanakan operasi ketupat, kami sudah menghimbau bekerjasama dengan Polsek, Forkopimda, bagian dari wilayah Pronojiwo maupun Candipuro. Di sana sudah kami himbau bahwa di sana tidak kami anjurkan untuk menjadi salah satu jalur untuk akses mudik. Ya. Terutama dari masyarakat selatan dalam ini Malang dan sekitarnya menuju ke Lumajang, Probolinggo ataupun Jember. Tetapi kami arahkan semuanya melewati jalur utara dalam hal ini Probolinggo. Ya memang ada jalur-jalur alternatif tapi tidak akan saya sebutkan karena menurut kami dalam kondisi cuaca di Lumajang ini masih rawan sekali. Curah hujan cukup tinggi. Seperti kemarin beberapa waktu yang lalu juga ada truk yang terbawa arus. Ya, oke. Tahan dulu biar tidak terlalu banyak truk yang terbawa arus. Iki rodok medeni nek bahas Toto Lumajang. Konco-konco Jawa Timur iki bahas destinasi tapi tentang Marabaya. Ojo pindah channel, tetep nang acara Gacu Macang karo Pak Yono. Ya, siap. Ya,
Monggo Dokter Agung, apa harapannya panjenengan kepada masyarakat yang akan mudik aman selamat sampai tujuan dan juga kepada pemerintah agar program mudik 2 tahun yang tertunda bisa hari ini terlaksana dengan baik. Monggo Pak Agung. Oke, jadi yang pertama ke pemerintah, apa yang sudah dilakukan siapkan bagus ini, Pak Nyono dan kepolisian. Saya tadi menyampaikan perlunya call center. Tidak harus di setiap titik. Di Surabaya saja, di kantor Dishub ada, di kantor Dinkes ada. Karena 2 hal ini sangat-sangat penting. Kesehatan itu penting. Ada hal yang emergensi, ada tidak emergensi. Itu sehingga kalau ada call centernya begitu, saat telepon ke pusat call center, call center mendistribusikan ke kota-kota mana yang terjadian itu. Itu kesehatan. Yang kedua, kelancaran tadi. Jadi mudik ini utamanya kan sehat, selaput tadi. Selamat, sehat, lancar kan, puas, kemudian terhindar dari COVID. Jadi harapan saya, mumpung ada waktu, ini masih belum puncak, bikin call center di Surabaya pusatnya nggak apa, itu dalam rangka preventive action dan corrective action. Itu pemerintah. Siap. Udah bagus, sekarang udah bagus, tinggal itu aja. Yang kedua, untuk masyarakat, betul-betul manfaatkan mudik gratis itu kan baik. Yang kedua adalah jaga stamina. Mau berangkat stamina, jangan sampai memaksakan kondisi capek, nyetir dan sebagainya, bahaya untuk diri dan orang lain. Udah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Monggo Pak Nyono, harapannya panjenengan sebagai wakil dari pemerintah, wakil Bu Gubernur, untuk menyampaikan harapannya kepada masyarakat, ojo sampai yopo. Monggo. Iya, terima kasih Cak Taufik. Harapan daripada pemerintah provinsi, harapan Bu Gubernur agar semua masyarakat Jawa Timur melakukan mudik secara sehat, aman, selamat di tempat tujuan. Itu harapan utamanya. Kemudian tadi disampaikan Pak Agung bahwa di setiap pos-pos pelayanan itu yang 49 itu semua lengkap. Sudah ada fasilitas kesehatan, koordinasi dengan dinas kesehatan, ada fasilitas vaksin. Call center sudah ada Pak. Call center 119 yang terhubung dengan emergency. Unit gawat darurat. Karena kalau terjadi kecelakaan itu menurut Bu Gubernur itu adalah kelambatan kita menolong daripada korban. Itulah makanya kemarin kami diperintahkan untuk ada call center darurat. Yang siap diakses oleh masyarakat. Nah, itu 119 sudah ada. Dari call center kepolisian sudah sangat lengkap di pos pelayanan tersebut. Matur nuwun Pak. Pak Nyono matur nuwun, Dokter Agung matur nuwun, Bapak seluruh Mas Idam, Pak Dadang, Mas Halim, terima kasih semuanya. Selamat bertugas di lapangan. Pak Agung matur nuwun, supportnya kepada pemerintah, hadirnya DPR dan hadirnya pemerintah untuk rakyat itu menjadi komitmen untuk kita semua. Mantar muka informasi kekek manfaat, aku sesuk tak mulai, hati-hati engkok ketemu karo Pak Dadang, Pak Halim, engkok cangkruk bareng-bareng. Tetap dengan acara gak cuma acara matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh, alah, tidak semua, acur mumpun acur. Heya, Scooby-Doo, asik. Where are you? Hola, Where za. Scooby-Doo, Hola. where are Sudah you? dibalik dia rusuk seberapa dia Pak Nyono nyampe no call center yo wis ono, pos kesehatan ono, pos keamanan wis ono. Nek kon iku loro kare suntik dalanan, nek kon kurung vaksin suntik langsung ora. Scooby-Doo, Oh iya. where are you? Where are you? Asik. Scooby-Doo, Oh iya. where are you? Where are you? Sikat mana Ca? Mari ngene Pak Dadang sing Ngomong apa, Pak ono Dadang? Probolinggo. Suarane begini. Oh nang les kesole.